wasairul habaibi wal auliyai aina makanu min syariqil ardi ila maghribiha barriya wa bahriya wa jibaliya wa udatiha wa min qaufin ila qaufin min ladun adama ila yaumil qiyamah, khususan Sultan al-Auliya Syaidah Syekh Abdul Qadir Al-Jilaniyah wa Aba Ali Hasan Asy-Syadziliyah wa Aba Qasim Junaid Al-Baghdadiyah wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'iyah wa Syekh Ahmad Al-Badawiyah wa Syekh Ibrahim Ad-Dasukiyah wa Syekh Aba Hamid Ibn Muhammad bin Muhammad Al-Ghazaliyah wa Syekh Aba Yazid Al-Bastumiyah wa Syekh Hasan Al-Basri wa Syekh Bahauddin An-Naqsabandiyah wa Syekh Marab Al-Karkhiyah wa Syekh Sari As-Sakoti wa Syekh Dinun Al-Misri wa Syekh Muhammad At-Tazi Al-Maghribiyah wa Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa Syekh Aba Mansur Al-Maturidiyah wa Syekh Aba Hasan bin Ismail Al-As'ariyah qaddasallahu sirrahum wa nawwara dariqahum wa yu'li darajatihim a'adhan ta'alina min barakatihim wa karamatihim fid dunya wal akhirah. Tsumma ila hadrati jami'i awliyati asbi jawah khususan mu'assisah jami'ah Nahdlatul Ulama Masyim Asy'ari Wahab Asdullah wa bisisan Suri Baram Dirjasan Batamin Irsad Jasan Syekhuna Khalil Bangkalan Syekhuna Nawawi Al-Bantani Syekhuna Mahfud At-Turmusi Syekhuna Khatib Al-Minangkabau Syekhuna Isa Al-Fadani Syekhuna Fakih Mas Kumambang Syekhuna Ridwan Abdullah Syekhuna As'ad Samsul Arifin Syekhuna Raden Asnawi Kudus Syekhuna Abdul Wahid Hasyim Syekhuna Munawir Kerapiak Syekhuna Ali Maksum Kerapiak Syekhuna Ahmad Sidin Jember Syekhuna Ahmad Muntamakin Kajen Syekhuna Abdullah Salam Kajen Syekhuna Muhammad Ahmad Salam Mahfud Kajen Syekhuna Abdul Rahman Wahid Tabireng wa usulahum wa furu'ahum wa ala baitihim wa ala silsilati ilmin ila muntaha wa man intasaba ilaihim. Tsumma ila hadrati jami'i masyayikhina min masyayikhi Munawir Kerapiak Masyayikhi Sarang Rembang, Masyayikhi Pacul Wong bil akhas Syekh Zainal Abidin Munawir Kerapiak, Syekh Muhammad Zubir Sarang, Syekh Muhammad Abdul Aziz Mansur Pacul Wong wa usulahum wa furu'ahum wa ala baitihim wa silsilati ilmin wa man tasabba ilaihim wa nafa'anallahu bi ulumihim khususan mu'alifi hadzal kitab. Anallahu yaghfiru dzunubahum wa nafa'ana bi ulumihim bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtakhimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat rahimakumullah, utamanipun para jajaran pengurus takmiriyah Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang, dalah sedaya pegawai wonten ing Masjid Baitul Mukminin ingkang tansah dipun rahmati Allah. Muji syukur datang Allah yang sampun nguduraken kita saged istiqomah rawuh wonten ing majelis taklim kajian kitab takrib, kitab fikih takrib kanthi kawontenan mboten kirang setunggal punapa-punapa. Sholawat salam mugi kunjuk katur dumateng baginda Rasul Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatul uzmanipun baik nalikanipun kita tasih sugeng wonten ing alam donya langkung-langkung benjang wonten ing yaumil kiamah.
Niki keranten disoting macak kaya kiai temenan. Nek cara Kiai Roziki disoting kudune bahasane bahasa Indonesia. Pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang macam-macam air mutlak. Bahkan sudah masuk kategori pembagian dari jenis air. Kemarin kita sudah bahas air yang suci dan mensucikan. Sak menika duginipun air mutaghayyir atau air yang berubah sifatnya. Kula suwun nanti kalau ada pertanyaan jangan di belakang layar. Karena minggu kemarin itu ada yang tanya, tapi setelah pengajian selesai akhirnya pun cara hadis ngoten, hadis ahad. Maksudnya hadis ahad itu yang tahu yang tanya saja gitu. Nah, ini kita upayakan nanti diskusinya langsung di sini agar nanti pertanyaannya itu bisa juga menjawab mungkin wonten unek-unek dari para bapak pegawai di lingkungan masjid ini agar semuanya tahu. Mungkin persoalannya sama ngoten nggih. Cara hadis niku hadis mutawatir. Ini dulu juga pernah itu terjadi pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah itu ketika Rasulullah menerangkan tentang kiamat. Nggih. Wah, tang tung ngoten niku, moro-moro niku wonten Arabi. Arabi niku nek cara mriki wong Badui. Wong Arab desa ngoten lah kira-kira niku. Wong Arab desa sing ora mambu kutha, melu ngaji. Lha kok terus menyela wong jeneng wong Arab nggih, diterangno kiamat ngeten disela. Kam sa'ah ya Rasulullah. Terangno tentang kiamat moro-moro wonten wong menyela. Lho niku lho kapan Kanjeng Nabi? Jenengan nerangno kiamat kok ora diterangno kapan tibane. Lah Kanjeng Nabi niku sajak kelihatan mboten patek remen pertanyaan tersebut karena menyela. Diterus nih ngajine niku diteruskan oleh Kanjeng Nabi. Sampai itu 3 kali ditanyakan di sela itu, kam sa'ah ya Rasulullah. Sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah niku wudu salat. Untuk sholat, setelah sholat beliau bertanya, mana tadi yang tanya kiamat itu kapan datangnya, mana saya ya Rasulullah. Loh, kamu bertanya kiamat datangnya kapan itu siap-siap tapi nek cara Jombang begitu. Kok wis wani-wani teko kapan kiamat datang itu di persiapan atau belum? Nah akhirnya wong Arabi itu menjawab, ya saya itu persiapan saya hanya mahabbah, hanya cinta dengan panjenengan ya Kanjeng Nabi. Ternyata modelnya itu modal cinta tok. Akhirnya Kanjeng Nabi ya sudah itu cukup itu nanti menghadapi kiamat ini. Lah sahabat niku akhirnya napa remen. Sahabat itu akhirnya bunga. Kenapa? Karena dengan beraninya orang Arabi tanya di tengah pengajian itu, ini melek beliau para sahabat itu sebetulnya juga menunggu kapan ini sih keterangan tentang datangnya kiamat, tapi tidak berani tanya. Lah beruntung ada orang Arabi itu tadi yang berani tanya. Makanya akhirnya hadis tersebut menjadi hadis mutawatir. Nah itu kalau umpamanya kok hanya orang Badui saja yang hadir itu namanya hadis ahad itu. Nah maka mungkin kalau ada orang yang Bapak Ibu yang bertanya soal pengajian kita tentang fikih kita, ya monggo kita share sarang-sarang nggih agar nanti semuanya bisa tahu. Terusnya wal mutaghayyaru lan niki ora kena di Indonesia niki. Cara tebureng niku saged niku. Sanate Kiai Roziki saged, nek kula mboten saged nih. Soalnya sanat kula iku mulai munawir sarang pacul goang niku nek maknane kita tetep basa Jawa. Nek tebureng niku wonten niku saged niku. Kiai Fuad, lah niku urusane niku. Wal mutaghayyir adapun wonten biasane. Nek kula iki gak iso. Wal mutaghayyiru lan banyu kang owah. Sebabe owah bima kelawan perkara kholatohu kang nyampuri apa ma ing banyu. Nyatane minat tahirati niki bayan nggih.
Bayane minat tahirati nyatane saking pira-pira perkara kang suci. Selanjutnya setelah kita membahas air yang tohir mutahhir, air yang suci dan bisa digunakan untuk mensucikan, ini kita masuk pada bahasan air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Nah, jenis air seperti ini kenapa tidak bisa digunakan untuk mensucikan? Karena sifat air tersebut sudah berubah. Baik itu asal kejadiannya itu bahasa Indonesianya apa nggih? Asal kejadiannya, ngoten lho maksudnya. Asal kejadiannya atau karena sesuatu. Maka sifat mutlaknya ini berubah. Nah, kalau yang memang itu khilqatan atau asal kejadiannya memang seperti itu, contohnya air kelapa. Air kelapa itu biasa diminum, dijual mahal itu. Oke. Sak porsi ini gangsal ewu paling murah di pasar Legi. Loh, ini boleh diminum karena suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Lah kok enak wong Jombang berwudu atau mandi besar menggunakan air kelapa, iki nek ra wong gendeng ya wong teler iku jenenge. Kenapa? Karena air ini memang suci tapi tidak bisa digunakan mensucikan. Nah, ini yang khilqatan. Insya Allah panjenengan sudah paham lah itu ya. Nah, ada kalanya air yang mutaghayyir seperti ini itu karena sebab dicampuri sehingga kemutlakan air itu berubah. Contohnya apa? Ini namanya air yang muqayyad. Kalau bahasa fikih muqayyad. Contohnya kita ngambil air mutlak dari sumur. Sumur itu kan airnya masuk kategori mutlak, suci dan mensucikan. Tapi begitu dicampuri gula dengan kopi, nah ini sudah tidak mutlak lagi tapi muqayyad, namanya air kopi. Ini kita ngambil air dari sumberan. Nah, sumberan itu mutlak sebetulnya, asalnya mutlak. Tapi kalau sudah kita campur dengan teh, dengan gula, nah ini namanya muqayyad, namanya menjadi air teh dan seterusnya. Nah, jenis air yang seperti ini itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Gamblang ya. Nanti pengembangannya sakit air napa mawon, Sprite contohnya. Sprite itu suci. Mila jenengan nek kutan Sprite itu ndak perlu disuceni karena itu sudah suci. Fanta, Coca-Cola, nek bir ya napa lah kejaba bir. Lho bir itu kan 5%, masih 5%. Iki nek mazhab kula. Kejaba 5%. Apa? Masih 5%. Ya. Lalu nangke biasanya bicara soal ini nanti ngelambraknya tekan apa? Tekan alkohol. Nah, alkohol itu bagaimana statusnya alkohol itu? Nah, kalau alkohol itu ya apa namanya, dari hasil Basul Masail selama ini, kalau murni alkoholnya itu jelas tidak bisa, jelas tidak bisa. Tapi kalau kemudian dipertanyakan, lah kalau alkohol digunakan untuk nyemprot minyak wangi bagaimana? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di ulama fikih. Terjadi perbedaan pendapat di ulama fikih. Nah, jumhur ulama ini mengatakan bahwa alkohol yang digunakan untuk semprot wangi itu ini masih ditolerir, ma'fuan anhu. Statusnya itu di ngapura. Di apa ya? Ma'fuan anhu mun di ma'fu nek cara wong kulino ngomong di ma'fu. Di ma'fu niku iso ora apa-apa ngoten. Tapi bukan berarti itu tidak suci, berarti itu sudah suci, tidak. Ya tetap tidak suci tapi ma'fuan anhu. Itu kalau kita menggunakan spray minyak wangi yang biasanya dicampur dengan alkohol. Ini menurut jumhur ulama. Walaupun masih ada sekelompok ulama ini yang tetap tidak membolehkan. Nah, loh, ini kok membingungkan ulama-ulama itu. Ada yang boleh karena hukumnya sudah ma'fuan anhu, tapi tetap ada yang tidak membolehkan, artinya masih diharamkan.
Terus bagaimana kita ini umat jadi bingung loh? Ampun ngoten, jangan begitu. Justru dengan perbedaan pendapat ini mendapatkan rahmat kita. Ada yang mengatakan tidak boleh, ya silahkan kita hormati. Lah kita yang masih menggunakan itu minyak wangi dengan semprotan campuran alkohol yang sedikit itu, nah kita bisa menggunakan pendapat jumhur yang membolehkan. Lho ngeten carane wena. Jadi wong ngaji niku semakin ngalim, roh hukum oh iki oleh, iki gak oleh, menurut imam iki oleh, menurut imam kene gak oleh. Sehingga kita itu dalam pilihan hukum ini jelas. Jadi dalam fikih itu kan detail. Ya, fikih itu detail. Detail niku rinci. Masalah fikih niku ma'rifatul ahkam as-syar'iyyah as-sab'ah, tapi jalannya bitoriqatil ijtihad. Itu namanya fikih. Mengetahui hukum-hukum syariat yang jumlahnya 7, tapi caranya harus dengan ijtihad, itu namanya fikih. 7 niku napa? Hukum wajib. Cara usuli ngene iki, secara usul, ilmu usul, kemudian mahdzur atau haram, kemudian mandub atau sunnah, makruh atau makruh, mubah, hukum boleh, sahih atau sah, hukum fasid atau batal. Itu jumlahnya hukum dalam fikih menurut ilmu usul. Nah, jadi enak awake dhewe niku. Dan al hukmu yataghayyaru bi taghayyuril amkinati wal azminah. Hukum itu tidak permanen. Secara fikih pun begitu, tidak permanen, apalagi usuli. Secara usul tidak permanen. Kapan bawatal kapan mubah ya mubah terus enggak. Contoh hukum mubah, awake dhewe niki dahar. Dahar itu makan bahasa Indonesianya. Makan itu asal hukumnya adalah mubah, boleh. Tapi ini karena keadaan, karena situasi bisa berubah hukumnya. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bahkan bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi haram. Loh, makan nih loh, makan yang halal nih loh, bisa berubah-ubah. Contoh, ketika tentara ini sedang melakukan penyamaran di hutan selama mamanya 2 minggu, bekalnya habis, tidak menemukan apa-apa, perutnya itu lapar sekali, sudah mamanya 5 hari nggak makan. Kalau dia hanya menemukan ular, kalau dia nggak makan maka dia mati. Nah ini menjadi wajib hukumnya. Maka makan ular yang dulunya haram ini menjadi wajib. Yang berubah itu hukum makannya, bukan hukum ularnya. Ini ularnya tetap haram, tapi hukum makannya. Makanya secara fikih kalau kasusnya seperti itu, dia boleh makan hanya sekedar untuk mengisi perut sehingga tidak mati. Tidak boleh kemudian jikuk daging damel persiapan, jange sesuk nek kapan gak petok meneh tak mangan. Ya tidak boleh itu. Karena yang berubah hukumnya adalah hukum makannya, bukan hukum status ularnya. Nah, hukum sunnah asalnya makan itu mubah. Kita makan diundang resepsi, walimah. Nah ini walimah itu intinya makan-makan. Nah, kita makan itu di arena resepsi itu sunnah hukumnya. Sunnah nih. Jadi jenengan nek kapan diundang walimah, benjing-benjing nek Kiai Yusuf Harli Wibisono mantu, nah, diundang mereka pun telasakan mawon niku. Sunnah niku. Saestu niku telasak. Apa meneh darane Kiai niku berkah luar biasa, masyaallah. Kula aturi rahasia nggih, rahasia ini. Ternyata niku nggih, ternyata daharannya Kiai itu berkah luar biasa, dan besok ketika yaumul hisab itu tidak ditanyakan jenengan sowan kiai kok diaturi napa mawon berbentuk daharan, kok jenengan dahar, besok ketika yaumul kiamah, yaumul hisab niku mboten ditanyakan kali malaikat. Sampeyan biyen tahu teko nang gone Kiai Yusuf panganan sakwakul mbok entekno, ayo iku panganan kondi. Mboten, mergo Kiai Yusuf niku kiai. Mulane nek jenengan sowan Kiai Fuad, Kiai Rozikin, napa meneh Kiai Didin niki, wah entekno ae niku berkah niku. Napa meneh Kiai Yusuf niku, wah entekno ae pun. Mun semerap dalile kok nggih.
Iki sing disebut senenge deg-deg wah, iki sok ben diundang Tatka nek ngene iki. Arek-arek semakin pinter ngajine. Oh niku. Kita makan dengan niat mugi-mugi kita bisa, moga-moga kita ini bisa mendapatkan kekuatan untuk ibadah. Saged melek dalu untuk qiyamul lail. Saged jumenengaken salat maktubah. Lho niku sunah. Jenengan dahar seperti itu sunah. Tapi asalnya mubah juga bisa menjadi makruh bahkan haram. Contohnya napa? Wong mangan kuwareken. Haram niku. Nggih. Wong mangan kuwareken. Saking ngriki mau mungkin wonten dahare ta mboten Mbak Imah? Wonten nggih. Oh, sunah insyaallah niku sunah nggih. Tapi kok sampai 3 mangkok, kok ditambahi meneh sampai munjuk-munjuk terus mutat niku haram. Israf, tidak boleh. Ya, niku kan. Nek sing makruh napa? Wis pokoke di luar batas niku wis makruh. Umume wong niku dahar sak piring 2 piring lah kene kok sampai 3 piring tapi gak sampai muntah nggih. Nah niku makruh. Makanya hukum itu berubah-ubah. Ngeten men nggih. Bon, maka apa namanya? Kembali ke persoalan bahwa tadi ini kan tadi kaitannya dengan apa namanya? Mutagoyar, air yang berubah sifatnya ada 3 kemarin sampun kita bahas, yaitu rasa, warna, dan baunya. Nah itu, ini kok sudah berubah di hukum air yang mutagoyar ini, maka ini hukumnya suci tapi tidak bisa digunakan bersuci. Kopi itu kan berubah, rasanya berubah, baunya sudah bau kopi, warnanya juga menjadi hitam. Nah ini bon. Lajeng wamaon lan banyu najisun kang najis. Wawalan utawi maun najisun iku alladzi perkara halat kang berubah fihi utawa niki dimaknani murad mawon. Berubah ku maksudnya kecampuran ngeten. Fihi ing dalem alladzi apa sing nyampuri sing ngrubah najasatun najis. Wa huwa lan utawi mak iku dunal kulata ini saandape 2 kolah. Bon. Selanjutnya kita masuk di bagian ketiga, yaitu air yang dia itu mutanajis. Air yang terkena najis itu namanya air mutanajis, air yang terkena najis. Di mana air mutanajis ini jumlahnya itu tidak sampai 2 kolah. Nah, pengertian 2 kolah itu berapa? 2 kolah itu berapa? Ini kalau kita lihat di syarahnya, di Fathul Qoribnya, itu 500 ritlin Baghdadiyin. 500 ritlin Baghdadiyin. Ini kalau dikonversi, ya, dikonversi ke liternya orang Indonesia, ini ada banyak pendapat itu. Jumhurnya ulama itu ya 216 liter itu. 216 liter. Ini bisa dicek di kitabnya Mbah Ali Maksum Quaron yang ditaklif Mbah Ali Maksum, Fathul Qadir ya. Kitabnya namanya Fathul Qadir. Mbah Maksum Ali, Mbah Ali Maksum Yogyakarta. Mbah Maksum Ali. Nah, itu 216 liter. Itu jumhurnya. Tapi ada beberapa pendapat ulama, ada yang mengatakan 174. Ini apa namanya, kubusnya itu nggak sampai 60, hanya 55,9. Ini menurut Imam Nawawi. Maka kalau kita menggunakan Imam Nawawi, biasanya bapak-bapak tukang itu sudah paham kalau dipeseni yang tuan rumah untuk membangun rumah, dibikinkan jedingan itu kan 60 cm kali 60 cm. Ini artinya sudah lebih dari 2 kolah. Sehingga ketika air seperti itu kita bisa berwudu dengan cara menyelupkan airnya. Lalu ada pertanyaan, kalau ternyata seperti itu, airnya itu hanya dari jeding yang 60 cm panjang dan lebar dan tingginya,
kita nyelupkan anggota badan ketika berwudu, nanti ada air yang keluar, sehingga dimungkinkan ini nanti kurang dari 216 liter. Bagaimana? Padahal itu baru kita berwudu baru sampai di tangan. Kewajiban kita berwudu masih harus mengusap rambut di sebagian kepala. Nah, ternyata ini dalam kitab Tuhfatut Tulab 500 ritlin Baghdadiyin menurut Syafi'i mengikuti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, itu ternyata takdiron. Takdiron itu kira-kira. Jadi kalau kira-kira berarti umpami panjenengan itu berwudu di jedingan yang 60 cm lebar, tinggi dan panjangnya, sampai di tangan kita mencelupkan anggota badan ini, tangan, kemudian karena ada tekanan tangan kita masuk sehingga airnya ini melober keluar, dan itu menyebabkan airnya menjadi kalong atau loka, itu tetap sah diteruskan kita menghapus kepala, rambut yang di kepala tetap sah. Ini menggunakan takbir yang ada di kitab Tuhfatut Tulab, karena mengatakan 500 ritlin Baghdadiyin itu takdiron, hanya kira-kira, karena memang asya atau sesuatu itu nanti bisa beda-beda bentuknya. Asya ini tempat-tempatnya itu bisa jadi nanti tempatnya itu agak tinggi, sehingga dua kolah itu ketika kita mencelupkan badan tidak sampai airnya keluar. Tapi bisa jadi tempat untuk menampung air ini pres. Seperti di perumahan-perumahan itu kan para tukang sudah paham itu, biasanya kalau bikin ya 60 kali 60 itu. Nah, itu. Atau kita menggunakan pendapatnya Imam Nawawi bahwa dua kolah itu ternyata tidak harus 60 cm. Kalau ini kubus. Kubus niku panjang, lebar, tinggi itu sama. Ukurannya sama. Wadah untuk menyimpan air dua kolah dengan bentuk kubus itu menurut Imam Nawawi tidak sampai 60 cm tapi 55,9 cm. Yes, digawe punjul yes 56 cm niku sudah kolaten. Nek kapan kita ada 60 cm berarti lebih dari kolaten. Ini kita khuruj minal khilaf. Kalau khawatir air yang keluar nanti nggak sampai kolaten menurut jumhur, ya kita menggunakan Imam Nawawi. Lalu ada lagi pendapat menurut Imam Rafi'i, ini 176,245 liter, berarti malah lebih kecil lagi itu, nggak sampai 200, hanya 176. Ya, itu kalau dikonversi hasil hitung-hitungannya kalau berbentuk kubus ya sekitar 56, berapa gitulah sentimeter, hampir sama dengan Nawawi tadi. Ada lagi menurut Imam ulama Irak. Ulama Irak itu 63,4 cm malah kalau berbentuk kubus. Jadi malah nggak sampai 170 liter. Ini kalau menurut ulama Irak. Nah, inilah fakta hukum. Niki namine fakta hukum. Ngaji ku kudu ngeten iki diterangno. Nek menurut kene sakmene, menurut kene sakmene, menurut ulama iki sakmene. Lah panjenengan mau mengikuti yang 216 liter atau mengikuti 176 tadi atau 174 atau bahkan yang 173 liter, itu namanya pilihan hukum. Dan itu boleh. Dalam fikih itu boleh. Kita mau mengikuti yang ulama Irak enggak apa-apa. Yang ahli ngeten iki Kiai Fuad ini. Wah, Kiai Fuad itu ahli bidang ngeten iki, milih-milih. Yang kita ini wong awam nek cara kula ya milih sing gampang ngoten mawon, ora usah sing angel-angel. Sing gampang ngoten mawon nggih. Sing gampang, ora usah sing medhiti. Ora srit tenan 216 wis ora apa-apa. Awake dhewe iki termasuk wong awam, wis melu ngene insyaallah wis selamat ngoten. Jadi air mutanajis ini dihukumi sama dengan air najis ketika ada air kurang dari 2 kolah, dia kecampuran najis. Sekalipun air itu tidak berubah sifatnya. Niki karena kita mengikuti Syafi'i.
Lalu ada pertanyaan, tanya Pak, jeding masjid itu tidak pernah penuh. Jeding niki lho nggih, kadang-kadang kan tidak sampai penuh. Kadang niku hanya tinggal 1/4 atau kadang-kadang sakilan. Lah padahal kalau pas menjelang sholat maktubah berjamaah itu banyak jamaah itu leren masuk ke jeding dulu. Entah itu qodhoil hajah, entah baul. Qodhoil hajah niku BAB, baul niku seni, bahasa Jawane seni, bahasa Indonesiane kencing, pipis. Pipis niku bahasa Jawa, pipis. Bahasa Indonesia kencing. Nah, bahasa Bataknya kencing. Nah ini bagaimana? Kalau kita menghidupkan keran menunggu air itu sampai melober, nanti kita kehilangan jamaah Pak, lama itu. Nah, ini solusi. Ini solusi. Ngeten solusinya. Kalau kita pakai Imam Syafi'i, wah itu tetap mutanajis, tidak bisa dipakai untuk bersuci itu. Kita bisanya ikut pendapatnya Imam Malik yang diikuti oleh Imam Ghazali. Ini sering kula aturaken teng ngene jamaah-jamaah pengaosan niku. Utamine lek kapan kita itu tindakan ziarah jedinge cuwilik apa meneh jeding pas mandeke teng ngene pom bensin kon jeding cuwilik banyune ora kebek kenek telek cecek pisan. Tapi wis ora ono liya. Wis kadung pipis teng mriku enggak ada air yang lain, ya sudah kita mengikuti Imam Malik. Lah Imam Malik itu bagaimana? Al-ma'u minal ma'. Banyu itu saking banyu, air itu dari air. Maka selagi dia itu tidak berubah sifatnya, baunya tidak berubah, jernihnya, warnanya tidak berubah, rasanya juga tidak berubah, maka dihukumi suci. Dan ini diikuti oleh Imam Ghazali. Itu solusi. Lah nek jenenge solusi nek pas kepepet, ngoten lho nggih. Oh, titik-titik solusi, titik-titik solusi. Ngono ning omah jedenge gewedhi iki solusi lho ya ampun ngoten. Namanya solusi itu ketika ada persoalan ngoten nggih. Wis gak enek dalan liyane, sudah tidak ada cara lain, adanya hanya itu ya sudah. Fikih itu solutif, memberikan jalan keluar. Nah, maka ketika seperti itu kita menghukuminya mengikuti pendapat Imam Malik yang diikuti Imam Ghazali. Dan itu boleh kita. Loh, nanti berarti kita berpindah mazhab? Ndak usah. Ndak usah. Istabarukan ngoten mawon. Boleh wong awake dhewe wong awam. Ya nek wong alim ngono, tingkatane ulama fatwa, ya itu baru kena tatarapan naklu mazhab, pindah mazhab, kudu ngerti qodhiyahe. Pindah mazhab itu boleh harus tahu paham apa? Satu qodhiyahnya. Umpamanya bab thaharah bersuci ya ngerti satu rangkaian ibadah itu. Nah, awake dhewe ini wong awam ndak apa-apa tabarukan. Nah, apalagi dikuatkan oleh Imam Ghazali. Pun jam pinten iki. Kula niki kena peraturan tidak boleh lama-lama, disebret oleh Kiai Yusuf niku. Niku nggih. Jadi intinya air mutanajis itu adalah air yang tidak sampai 2 kolah dan dia terkena najis ala madzhabis Syafi'i. Walaupun air ini tidak berubah sifatnya, maka dia hukumnya mutanajis menurut madzhab Syafi'i. Yang kula aturaken sebagai solusi tadi itu menurut madzhab Maliki yang diikuti oleh Imam Ghazali. Atau aukana utawa ana apa banyu ana iku kulateni rongkolah tapi fatagoyaro mongko dadi owah apa banyu. Atau ada air suci ya jumlahnya sudah kulaten, sudah 216 liter atau 170, terserah jenengan milih yang mana, pokoknya wis rongkolah. Ketika najis berubah kabeh. Air itu berubah ya mesti kabeh sak jeding. Entah itu baunya, entah rasanya, entah warnanya. Maka sekalipun ini ada 2 kolah, tapi kalau terkena najis dan dia berubah, maka ini menjadi air yang mutanajis. Sekalipun 2 kolah. Contoh jeding niku nek dikebeki tenggene mun kula ukur niku, mun nate kula ukur. Niku sudah lebih 2 kolah. Penuh itu lebih 2 kolah. Moro-moro ketibanan napa niku bathange tikus. Marah-marah
kejatuhan mayitnya tikus. Bahasa Indonesia campuran wis. Lah karena mayitnya tikus ini membawa bau yang tidak sedap, maka akhirnya air itu pun menjadi tidak sedap baunya. Walaupun air kulah itu lebih dari 2 kolah, nggih teng jeding niku, karena sifat baunya sudah berubah, maka ini dihukumi mutanajis. Paham nggih? Nah, tuh. Lajeng wal kulatani lan banyu rongkolah utawi banyu rongkolah iku khamsumi'ati rotlin 500 ritel Baghdadian kang bangsa Baghdad takriban kelawan marek-mareki fil asohi ing dalam pendapat kang luweh sah. Ini tadi sudah saya jelaskan. Ini kalau Imam Syafi'i memang mengikuti hadis dari Imam Ibnu Hibban bahwa air 2 kolah itu ya 500 ritel Baghdadiyin. Kalau dikonversi tadi sudah saya sebutkan, ada yang 216, ada yang 176, ada 174, bahkan ada yang 173. Tapi itu takriban itu cara ngoten nggih kira-kira. Makanya di dalam kitab Tuhfatut Tulab tadi saya sampaikan, kalau ada orang berwudu dengan cara menyelupkan tangan, kemudian air ini karena tekanan tangan kita menjadi keluar, sehingga potensi air ini tidak sampai 2 kolah, itu tetap sah. Kita menggunakannya meneruskan untuk mengusap rambut di kepala. Faslun wallahu alam biswab. Insyaallah pertemuan selapan ngajeng niki membahas perkara jedor. Perkara napa niku? Beduk sing dibahas kulite. Nah, niki pertemuan yang akan datang. Niki Basnas harus tahu niku. Iku kulite iku sah tagak iku tajid najis. Niki membahas masalah napa? Dibal utawi napa? Niku lho, nek wong Jawa ngarane napa sih? Sama lah. Sebelum kula akhiri, monggo mbok menawi wonten pertanyaan. Pertanyaan hanya ditujukan hanya boleh dilakukan oleh para pegawai. Para kiai takmir ini tidak usah bertanya karena asail a'lamu minal mas'ul. Monggo, nggih, monggo nggih. Terus ndi? Nggih. Kadang-kadang kan anak kecil kan kencing di situ. Walaupun sedikit najis, Pak. Oh ya. Untuk kobok kaki ya. Nah, kobok kaki itu saya belum pernah ngitung kalau kobok kakinya itu. Ya ini mungkin ya yamin ini paham ini. Itu 2 kolah apa enggak dulu waktu membangun? Iya. 2 kolah ya. Nah, lebih nggih? Lebih 2 kolah. Kalau memang air kencing itu tadi tidak merubah tadi nggih warnanya, baunya, rasanya, maka tetap suci. Apalagi kebiasaannya itu kan diairi dengan apa? Air keran nggih. Nah, maka suci. Tetap suci. Nah, itu. Nah, masalah begini perlu dipun mangertosi. Kadang-kadang niku ngeten nggih. Air mengendap di jeding, pertama kita membuka keran itu jernih. Sehari, 2 hari, 3 hari karena tidak digunakan tetap jernih. Tapi lama-lama sampai seminggu itu menjadi lumut. Sehingga airnya ini berubah tidak jernih seperti ketika membuka keran. Nah, itu bagaimana status seperti itu? Nah, ketika status seperti itu karena kekeruan air ini tidak kecampuran apa-apa, maka dia tetap dihukumi suci. Kadang-kadang yang begini mboten terjadi karena hampir setiap 2 hari atau 1 hari sekali dibuka nggih, di jeding-jeding itu. Kalau di masjid-masjid di desa niku kan kadang oleh ngorai niku nek pendak sak wulan pisan jumlah legi. Kenapa nggih? Kula gumun kula. Nek gak jumlah legi ku apa piye ngono lho. Sehingga jeding niku kadang berkerak ngantos lumuten. Lah, kula sering ngeten niku wudu teng ngene masjid desa-desa niku kula celup niku warnanya juga sudah tidak sejernih ketika mantun dikosoki niku wau. Nah, niku yo napa hukumnya? Tetap hukumnya suci. Karena perubahannya itu secara alami. Ya niki. Wonten malih monggo. Utaminipun sing terkait dengan kesucian masjid kita.
jeding kita monggo mbok menawi wonten ingkang tanglet. Mboten wonten nate persoalan teng jeding napa teng nggen wudu? Mboten nggih? Oh nggih, monggo. Pempes dilebakaken jeding. Masya Allah. Iku kira-kira dilebokne tak gak rusak tempat sampah gitu. Ya Allah, Yai Yusuf lapor niki nggih. Ternyata ada pempes masuk jeding Yai. Lali gitu nih. Ngoten nggih. Nggih. Kalau saya melihat jeding kita ini memang lebih dari 2 kolah. Airnya itu lebih dari 2 kolah kalau penuh. Maka kembali kalau niku wau teng awal. Kalau seandainya pempes itu mempengaruhi warnanya air yang dijeding, baunya air yang dijeding, atau rasa air yang dijeding, maka itu mutanajis. Ini. Tapi lek mboten berpengaruh sama sekali, warnanya tetap jernih, rasanya tetap napa niku jenenge tawar, kemudian baunya juga tetap tidak ada bau, maka hukumnya suci. Kalau berubah salah satu dari 3 sifat, airnya jernih, rasanya tawar, tapi kok jadi kuning goro-goro kecemplungan pempes niku, nah niki maka ya mutanajis, kudu digendang dikorai disucikan. Karena satu kolah itu menjadi mutanajis semua. Nah cara mensucikannya bagaimana? Yes, pokok diguyur ngoten mawon pun, cekap. Diguyur, cekap. Ngoten caranipun. Iku cike nggih, wong pempesan kok ya dilebokno jeding niku. Paling lagi khilaf niku paling. Wonten malih monggo. Oh niki mun dugi pempes. Engko sesuk dugi pempese wong wedok barang kok. Wonten jeding putri mungkin wonten persoalan mboten kinten-kinten. Mboten wonten nggih? Nggih, nek mboten wonten kula cekapaken mekaten, insyaallah kepanggih malih wonten ing pertemuan malam Selasa Legi wulan ngajeng, wulan Safar Rabiul Awal nggih nggih. Dadi wulan ngajeng niku. Nggih. Wulan Maulud insyaallah. Mekaten atur kula kirang langkungipun nyuwun pangapunten, mungkin doa majelis kula suwun dumateng panjenenganipun Kiai Haji Yusuf Arli Wibisono. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.